محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. الحمد لله والsyukur lillah. Pada malam yang ke-19 Ramadan, malam hari ini, subuh ini, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus puasa Ramadan, salatul lail, tahajud dan subuh berjamaah. Amin. Allahumma amin. Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, "Fadlul Qur'an ala sa'iril kalam kafadlir rahman ala sa'iril khalqih." Bermula kelebihan kalam Allah, kelebihan Al-Quran atas kalam-kalam yang lain adalah seperti kelebihan Allah yang Maha Rahman atas seluruh makhluknya. Nah, Quran ini luar biasa. Kita masih dalam suasana nuzulul Quran. Imam Hambal atau Imam Ahmad bin Hambal, beliau bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat, beliau sudah bermimpi 99 kali. Yang laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Cuma bermimpi, bukan bertemu langsung. Yang bertemu langsung hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ke-100 ini bermimpi bertemu Allah, lalu bertanya dengan Allah, "Ya Rabbil Izzah, wahai Tuhanku yang maha mulia, bima taqarraba ilaika al-mutaqarribun?" Qala bi kalami. Faqultu fahmin aw bi ghairi fahmin. Qala fahmin aw bi ghairi fahmin. Jadi ujar Ahmad bin Hambal, "Ya Tuhanku, bagaimana caranya bertakarrub kepada Engkau, mendekat kepada Engkau oleh orang-orang yang mutakarribun, supaya dekat, parah, londian, ya Allah, bagaimana?" Bahasa kitanya nih. Allah menjawab, "Bi kalami," dengan kalamku. Apa yang dimaksud kalam Allah? Al-Quran. Jadi orang-orang yang ahli Al-Quran ini dekat dengan Allah. Nah, lalu fakultu, maka berkata aku, ujar Ahmad bin Hambal, "Bifahmin atau biwairi fahmin?" Apakah dengan paham maknanya atau tidak paham maknanya? Tak lalu saja dibaca aja. Maknanya kalau mengerti. Nah, qala, Allah berfirman lagi, "Fahmin atau biwairi fahmin."
pahamkah, adakah maknanya, mengertikah maknanya, tetap orang tadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kada orang kada tahu maknanya, kalau ada membaca jangan baca, pahamkah adalah maknanya bacanya. Itu termasuk orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Quran memang kalamullah. Terus kita bagi terus sejus sehari misalnya 30 hari 30 juz. Kadang bawa sejus sehari 5 juz makin banyak waktu. Nah kemudian ini sudah 19 hari para ulama atau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau sudah 10 terakhir di bulan suci Ramadan, beliau sering iktikaf, dan iktikaf beliau sekeluarga. Jadi iktikaf di Masjid Nabawi. Memang Masjid Nabawi itu dengan rumah Nabi mana? Raudahnya makam beliau itu rumah Nabi dulunya. Raudahnya rasanya sedikit mihrab Nabi, nanti nama raudahnya di situ. Karena Nabi waktu meninggal di ranjang masjid, yang Nabi yang di bawah ranjang nih, tabung uangnya di situ. Misalnya sini, nah di bawahnya situ, di situ Nabi, rumah Nabi dulu. Kesana sedikit, dan ada tinggi liangnya namanya rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dalam kitab di situ lah, sebelah kanan, sebelah kiri itu. Tempat Nabi waktu hijrah ke Madinah, awal-awal Nabi bermalam dia di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Mudah kita umrah pada anak-anaknya, baik-baik aja umrah, kena urut pemimpinnya biar bayarnya. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadar itu adalah malam 10 ganjil di akhir Ramadan, yaitu malam ganjil, malam ganjil sebelum akhir. Nah itu Nabi kita sedih juga orang yang kada berdosa menunggu juga sedih Lailatul Qadar. Apabila malam hari Sabtu awal Ramadan, dia ujar Imam Ghazali karena sidin rancak ketemu. Nah, Lailatul Qadarnya dari sidin malam 21. Tunggu ya, kenapa 21? Apabila hari Ahad awal Ramadannya, Lailatul Qadarnya dari sidin malam 29. Nah, jadi orang yang puasa mulai Ahad, Brunei, Singapura, Malaysia itu hari Ahad dimulai. Nah, berarti Lailatul Qadarnya malam 29. Kita barang-barang lagi malam 21 ini. Nah, ada cumanya, jangan kita menggunakan ganjil-ganjil aja. Kalau daerah Martapura dan Sekumpul itu bila sudah malam 21 sampai akhir, genap ganjil tetap sholat tahajud berjamaah, tasbih, sholat hajat, dan berdoa di Masjid Al-Haram Martapura dan di Langgar Rodoh Sekumpul. Manusianya luar biasa. Jadi bagus malam itu. Nah jadi genap ganjil tetap, karena barangkali di sisi Allah ganjil kita genap, kita mengatakan ganjil di sisi Allah genap, pada tahu kita. Bapak Ibu rahimakumullah, di sini ada cerita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh iblis. Iblis ini menyerupa kayak orang kuat dan membawa tongkat. Jadi iblis ini bisa berubah-ubahnya asalnya malaikat.
Malaikatuhum nurayatun mubayyiratun, terjadi dari nur, dari cahaya dan bisa berubah-ubah. Iblis itu asalnya apa? Malaikat yang sangat mulia. Karena takabur dari Nabi Adam turun, jadilah orang kafir. Nah, jadi iblis datang kepada Rasulullah, bertemu pada orang tua. Jadi jar Nabi, man anta, ana iblis, mampu dia berbual itu. Iblis berbual ini. Man anta, siapa kau? Ana iblis. Kepada Bapak bahasa ini, aku disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menemui engkau, hai Muhammad. Dia tahu jalan Allah. Kurang ada asalnya takarrub, cuma takabur tadi. Ya kalau pada mau sujud pula, baik qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba pada mau, wastakbara takabur pula, jadilah orang kafir. Nah, aku disuruh Allah dan Allah menyuruh supaya engkau mengampuni aku, dan aku jawab. Nah, di sini ada tulisannya, cuma aku arti artinya. Lalu dia Nabi kaidukah yang kasih ini. Nah, aku mengampuni engkau nih. Musuh engkau di dunia ini ada berapa? Yang engkau muar benar, muar itu bahasa Inggris lah. Engkau muar benar dengan umatku ini nah. Ada bergolongan yang ada batu sari. Nah, khamsata asyar, ada 15 golongan yang aku muar benar umat kamu. Kalau di Mekah khamsasar aja lah. Jadi lain-lainnya aja. Soalnya 15. Awalu anta ya Muhammad. Nah, pertama yang aku sangat membenci banget engkau, hai Muhammad. Jadi musuh babuyutan iblis adalah Rasulullah. Termasuk kita yang cinta kepada Rasulullah, kepada ahli bait Rasulullah. Kan kita disuruh cinta Rasul dan cinta ahli bait. Nah, kita dimusuhi iblis. Orang yang menjalankan sunnah Nabi dimusuhi iblis. Orang yang bersalah dimusuhi iblis. Dan Nabi, man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi asra. Siapa yang bersalawat kepada 10, Allah bersalawat kepadanya. Siapa yang bersalawat kepada 1, Allah bersalawat kepadanya 10. Sari benar. Anak iblis berang bersalawat kepada Nabi. Makanya bila ada orang tambah bid'ahkan salawat, iblis tak. Iblis ini orang terbang bid'ah, peringati maulid bid'ah, memberi instrumen bid'ah, iblis. Ada bapak biar viral ada bapak itu. Yang ini sini menambah utang barang. Bahkan salawat ini sunnatullah dan sunnah malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya bersolawat, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Orang yang beriman shollu bil amar itu wajib. Shollu alaihi wasallimu taslima. Bersalawat kepada Nabi dan banyak bersalam, memberi salam kepada Nabi. Nah itu makanya iblis benci benar dengan Rasulullah. Apalagi sunnah Nabi. Nampak dia lagi surat Isra, sunnah Nabi. Surat Duha, sunnah Nabi mana? Surat Tahajud, sunnah Nabi mana? Witir, bahkan witir Nabi dan keluarga Sidin wajib. Cuma Sidin kedewani mengerjakan di masjid. Kalau bila diwajibkan, nah ini Nabi sayang menolong umat. Sidin.
Mana meninggal bahkan 11 rakaat. Sebanyak-banyak witir kan 11 rakaat, sekurang-kurangnya rakaat. Ini banyak sunnah Nabi. Di antaranya bini 9 sunnah Nabi itu. Jadi orang begini saya ikutnya kalau pakai sunnah Nabi lagi itu. Ya oleh bahagia sekali. Kalau mulai, aku di baru juga. Kedua ini bang aku ini karena suami-suami takut istri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang termasuk dimusuhi iblis? Imamun adilun wasani imamun adilun. Yang kedua, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang memperhatikan rakyatnya. Sarik banar iblis. Yang maunya pemimpin itu korupsi 271 triliun. Coba yang 271 triliun diberikan ke masjid Nurul Masjid Bahrul Iman, berikan ke sini, tukarkan ke kerupuk. Kira-kira ada buat masjid ini lah kerupuk. Ya, masih masjid. Belum lagi Pertamina, ketahuan juga korupsinya. Pertalite dicampur dengan Pertamax, ketahuan juga. Belum lagi apa-apa tabungkaran korupsi, alhamdulillah kerobohan bongkar terus ke kerobohan. Jangan tahu-tahu maling nama miskinkan rakyat. Kadang-kadang maling itu bukan hanya Singapura, lawas karena merancangnya dapat. Maling ayam langsung ditembak seumuran kakinya. Apa namanya? Pincang. Maling nang bedasi ini. Ketika Indonesia disukti bandar sudah. Di Tamsil sampai sekarang adalah kerajaan ada lemah. Berapa triliun? Kadang-kadang apa orang yang bergerak neko-neko atau kerja sama lebarannya. Kalau bahasa Jawanya itu. Jadi apa namanya yang adil ini, mudah-mudahan kita pemimpin kita se-Indonesia dulu semuanya mudah adil. Ya, bujur-bujur ini kan apa namanya terutama di Kalteng pemimpin kita mulai gubernur sampai wali kotanya sampai camat lurah kepala desa RT RW mudah adil. Tapi biarpun iblis memusuhi Allah sayang. Wasanisu yang ketiga, ghaniyun mutawadi'un. Yang ketiga adalah orang kaya tapi tawadhu. Orangnya kaya tawadhu, nyaman bakalan sini. Nyaman. Nya ada juga kaya begini kawan, bilanya sama-sama kayanya mau. Ada juga orang yang mau dudukan orang-orang kadang tapi badui. Kadang ditaruh dari sini bakso Arema Malang dudukan. Nah ini orangnya tawadhu, pemurah ulang. Saling iblis, ya iblis saya kerja Rasulullah saya. Kemudian warabi'u tajirun shadiqun. Yang keempat, pedagang yang benar. Pedagang yang benar. Setan murka banget. Maunya tajirun khailun, maunya pedagang yang khianat. Ini sudah ketahuan pulang-pulang minyak kita kan takarannya berkurang-kurang. Padahal itu paling nyaman minyak kita aja dikorupsi, apalagi minyak orang lain. Minyak kita takarannya kurang. Berapa sudah kerugiannya mulai apabila dia mengurangi itu? Siapa yang rugi? Yang berjualan
Karena ini sudah menukar banyak, paksa dijualnya berkurang dijualnya karena memang takarnya berkurang. Hanya dijual tahu itu. Sulit benar membersihkan orang itu di Indonesia sudah. Sulit banget. Nah, jadi bilanya jujur belakangnya, nah itu apanya musuh iblis. Wal khamisu alimul musallin yatahasya. Orang yang alim sholat dan orangnya khusyuk. Alim pula sholat khusyuk pula. Ini syarat benar setan. Kita sholat ini setan itu mulai dari bangun sudah digodanya. Maka takbir digodanya Allah Akbar. Apa kan diingatkan. Makanya ada orang yang Allah Akbar aja lambat benar saja. Allah Akbar. Ba'adak pula. Allah Akbar. Allah Akbar. Banyak pada nama itu. Padahal kosong tak orang lain itu yang Allah Akbar. Kena ya sudah. Makanya baca dulu qul a'udzu binas syarri, baca supaya hilang saya. Ulun pernah di kampung ulun itu zaman dulu itu masih di Batang kan Batang Banyu kalau Batang Banyu. Sini bau duduk pasti lawas orang dulu kiki ke Banyu itu. Batang pun masuk di hulu ada Batang di kantor kiki. Ada orang bayar dia yang banyak ini pas lagi kita ini tu mereka dulu baunya yang ini itu gara-gara was nah jadi bilanya khusyuk itu setan saling badan, maka mulai angkat takbir sudah macam-macam. Belum sholat, di mana aku mandang kacamata, ada ingat? Mulai Allah Akbar sudah ingat. Dalam laki, setan madhalan. Dalam laki, kan di situ kesempatan yang gak kita. Ini bukan Tuhan biar mulut juga gitu. Allah Akbar. Sudah lama banyak buat nasi goreng sudah ada. Jadi dari para ulama yang namanya khusyuk kita orang awam ini adalah jangan lepas daripada masalah sholat. Kalau wali-wali Allah para nabi hatinya ingat Allah aja satu. Kita ada awal Allah Akbar, ingatkan sesudah Allah Akbar aku membaca doa kita. Setelah ibadah aku membaca Fatihah. Setelah Fatihah aku membaca ayat. Setelah ayat aku ruku. Ingatkan itu dalam hati. Dalam hati ingatkannya. Jangan disambat juga. Oh setelah inilah bagian. Setelah inilah Fatihah umur itu. Soalnya batal. Wasalisu mu'minun nasihun. Musuhnya syaitan yang keenam, mukmin yang bernasihat. Wal asri innal insana lafi khusrin lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mukmin yang bernasihat kayak ulun ini dulu saling banarinya. Makanya ulun bila bernasihat ulun kedua ni yang ulun padahal itu ulun belum kau memakai. Ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la alun kabura maqtan. Bila bersehat kita belum memakai kabura maqtan indallah, besar kemurkaan Allah. Antaqulu ma la Allah mengatakan kamu belum memakai. Jadi mana sehat, kadang-kadang ceramah aja mana sehat anak, mana sehat bini, bini mana sehat laki boleh lah, boleh.
bini mana saja lagi. Abahnya, babi bang, itu dia boleh. Boleh. Misalnya abahnya itu. Wasabi' yang ketujuh, Mu'minun rahimun. Yang ketujuh, Mu'minun rahimun. Orang mukmin nang penyayang saling mana syaitan. Nabi bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man bis sama. Kasihilah orang yang di muka bumi, niscaya kamu dikasih orang yang di langit. Siapa dulu? Anak kasih, bini, cucu, hajar keluar, jiran, tetangga, hajar, muslimin, muslimah. Jaga bahasa kitanya itu jangan penyarikan, apalagi anak dipukul. Apa ini kan banyak ada yang melajari di media sosial, ada yang membunuh anak, ada yang melempar anak. Miris lihat kita, ya. Kasihan, nyata ada berdosa. Ada yang melempar anak tiri. Kenapa orang pemilih janda? Cari bini bujang situ. Ini memilih yang beranak kan kenapa jangan duitnya jangan anak beranak umur jual itu. Walaupun sebenarnya mungkin senang dua janda. Nah, dilempar anak di dinding mati karena kasihan lalu. Nah, kemudian lagi wasaminu taibun sabitun ala tawbati. Yang kedelapan orangnya taubat istiqomah di dalam taubatnya. Taubat istiqomah di dalam taubatnya. Karena baduin saja. Nyawa kenapa ambil ke BSK? Sudah taubat. Pas tanah kayu. Bagaimana pulang ke BSK? Naudzubillah itu namanya bukan taubat, namanya ma'ulu Allah. Wa tasi' dan yang ke-9 mutawarri'un anil haram wara daripada memikirkan yang haram yang subhan. Wara itu maknanya berhati-hati, terutama masalah makanan. Warok, makanan minuman warok. Kita ini puasa seharian, lamun makanan minuman lalu bukannya daripada yang haram, nihil ada pahalanya puasa kita. Jadi diperhatikan bukanya itu, minumnya minuman apa, hasil apa, buka puasanya dari apa. Walaupun sederhana buka puasa yang penting halal daripada macam-macam sampai haram. Naudzubillah. Lu sama macam-macam buka puasa itu dengan keladi, acaranya asamnya bincang. Pak iwaknya kan papuyun kayak naga di Bandung. Papuyunnya aja ini ada tuh cari papuyun pada orang penjual. Mun papuyun ini kan harganya 150 sekilo. Larang pada daging. Hebat kan papuyun di mana jadi ini. Nah, jadi apa namanya? Warok. Nah, kemudian pakaian kita warok juga berhati-hati. Namun pakaian pada berhati-hati pada terima sholat kita, terutama laki-laki kada boleh memakai sutra. Yang murni sutra haram laki-laki memakai. Tapi kalau 50-50 boleh, apalagi banyak benangnya boleh. Nah, kalau perempuan silahkan memakai sutra. Laki-laki kada boleh emas, utas, kalung apa emas kada boleh. Pabinian pakai aja sebanyak-banyaknya, gue ada apa? Di sini 1000, di sini 1000, di leher 1000, telinga 1000 rimit telinga. Karena ada yang berlaku guru emas yang di Jakarta itu emas apa?
emas yang bersimpan itu yang dijaga setiap tahun. Pun emas yang dipakai itu sekali setahun aja, asal dipakai aja sekali setahun tuh. Seumur hidup sekali maksudnya. Nah, ada yang disimpan belum tuh setiap tahun dia berjaga. Makanya orang makin banyak pakai emasnya ada mau berjaga. Pakai berjaga. Siapa nang tetangga tuh siapa? Nang emas sini. Tapi dia tetangga menolak. Kasihan juga sini. Nah kemudian lagi wal asir yang ke-10 mukminun yadumu ala taharah. Yang ke-10 orang mukmin yang senantiasa dalam keadaan suci. Nya batal wudu. Ini orangnya sarik benar iblis. Jadi kita membatal wudu. Lagian bila kita wudu kita hati-hati. Zaman dulu kan naik taksi, hati-hati kita bila dia wudu tadi. Yang tapi para pembinaan kalau batal aku jangan bangunnya kada wudu. Malah geser-geser kayak begini. Kita wudu lawan bini. Nah, bertunggang sepeda motor hati-hati juga karena kalau Imam Syafi'i batal, Imam Hanafi memang ada batal. Jadi berwudu dan orang yang berwudu itu Bapak Ibu dosanya ada lagi di mata, di hidung ada, di mulut ada, di telinga ada, di tangan ada. Pokoknya semua anggota wudu kada berdosa lagi, dosa kecil. Lamun rancak wudu ada sing dosa kan kita. Nonton TV, bina rame joget-jogetan, bawa wudu, hilang dosa tadi. Kontrol wudu, lihat dia ulang. Bawa wudu lah, dosa main bohong itu lah. Kemudian walhadi asara mu'minun kasir sedekah nani penting juga. Yang ke-11 mukmin yang banyak sedekah. Maksud sedekahnya sedekah sunnah, namun yang wajib itu kan memang wajib, sudah itu memang wajib, itu namanya zakat. Yang ketujuh banyak sedekah. Apalagi yang mau berjalan dalam asal musim wahinina banyak benar nang tanah-tanah. Kita masuk di muka masjid dulu Islam bila Jumat itu hibah di muka tanah kasihan. Ya kadang-kadang kita mengambil kan kalau bari seikung tanah yang berasaan. Dan misalnya di pasar dia melewati ada memang batik kau belum mana sulit. Tangan sidina kayak itu nanti batik kau dicek. Ya Allah, ras dibacakan dan diberi 2.000 ibu malam. Alhamdulillah mudah-mudahan biar banyak rezekinya itu nang doa hasil itu nang kita ambil. Mudah-mudahan biar banyak rezeki, mudah-mudahan biar suki, mudah-mudahan naik haji, mudah-mudahan biar bini 4. Nah, itu yang luar biasa itu. Itu kita ambil, kita ambil. Kemudian wasani asyara mu'minun hasanul khuluq. Nah yang pentingnya yang ke-12 yang ke-12 adalah mukmin bagus perangai, bagus akhlaknya. Jar Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafata bina. Bukan golongan aku, jar Nabi, orang yang kada menyayangi nang muda dan nang muda kada menghormati yang tua. Jadi yang muda disayangi, yang tua dihormati, namanya akhlakul karimah. Akhlak penting. Orang alim kada berakhlak lebih baik orang biasa dan berakhlak. Wasadisa asar, dan yang ke-13 adalah mukminun yanfa'un nas, mukmin yang bermanfaat bagi manusia lain. Biar dia kada ada sidinnya, kada mau jadi kita ya. Itu kan. Pengajian nang bubuhan nang penulis itu nah. Jadi bendahara itu namanya bermanfaat.
Jadi jangan menyesal jadi bendahara penulis-penulis. Dirinya bermanfaat. Warabi asara yang ke-14 adalah hamilul Quran yudimu ala qiraati. Nah ini sahih kita malam ini. Orang yang membawa Al-Quran yang berkekalan K7 membaca. Ini adalah musuh iblis tapi disayangi Rasulullah. K7 mengaji. Ini ada hubungannya dengan Nuzulul Quran tadi. Ayo kita mengaji. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang terakhir wal khamisa asara yang ke-15. Nah tadi. Wal khamisa asara qaimun bil lail wan nasu niyam. Nah ini bagus banget. Jalur sunnah Nabi tadi. Yang ke-15 orang yang bangun sholat tengah malam wan nasu niyam, manusia sedang tidur, namanya sholat tahajud. Bangun tengah malam walaupun 2 rakaat ya Nabi. Orang buringan kita bangun di doa kita kabul, karena orang buringan itu ibarat apa namanya itu waktu sibuk nang HP tadi antrian ada kita langsung dengan Allah. Nah jadi bagus teman-teman. Apalagi kita sahur ini sudah dilajari sahur sebelum makan 2 rakaat apa salahnya? Sebelum makan sholat 2 rakaat. Semalam ada 2 bapak guru ulun bangun benar saban malam alhamdulillah. Tapi ulun bak kami guru bangun 2 malam bak kami. Betul bak kami pulang. Guru benar. Nah itu dia yang dapat disampaikan malam ada barokahnya. Sudah tak risau. Mudah-mudahan impian pada ulun jodohkan sehat badan walafiat. Mudah-mudahan sehat walafiat. Kemarin ulun malam Senin di mana dia di Darussalam kan hadir karena sakit lagi. Jangan pun bacaan tilawah, bacaan kayak ini berbandar. Mama aja menderita sakit, umumnya menderita sakit, nama dia aja dulu. Kan sakit gigi itu lebih baik sakit hati loh. Malam tadi ada sedikit lagi di Darussalam, di Nurul Hidayah. Tapi kalau baca nama lebih hilang dah. Tapi masih aja ada lagi. Nyot sedikit tapi kada banyak. Sakit gigi ini, ya begitu bang begini. Mudah-mudahan sehat. Dia mudah sehat berada dan panjang umur. Insya Allah sekali lagi kita akan mudah sehat dan mudah sehat. Dan Bapak Ibu semua yang sehat dan amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi wa alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina amin. Sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma farik wal qur'an wa munzilal qur'an bil hikmati wal bayan. Barakallahu lana fi sahri Ramadan